Halo semuanya. Wah, hehe. Kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Jadi, kali ini temanya berjudul Yang Memendam Perasaan Yang Dalam Untuk Kamu. Cie, kepo. Ya, yang penasaran, kita clarify, siapa yang memendam perasaan yang dalam buat kamu. Oke, mari kita mulai. Baiklah. Aku shuffle dulu ya. Oke. Wah, di sini ada aroma aroma Virgo, Capricorn, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Swords. Ini ada Cancer ya, Scorpio, strong juga nih Aquarius ya. Baiklah, Two of Wands. Jadi ini ada Pisces, Pisces, Leo, ada Leo ya, itu strong. Aquarius lagi, Sagittarius, Cancer, Taurus, Scorpio ya, Libra, Gemini, Capricorn. Bisa energi saja. Mungkin beberapa tadi strong, tapi nanti kita lihat lagi ya. Setelah ini apalagi yang strong. Mungkin ada lagi yang muncul ya zodiaknya. Baiklah. Jadi yang memendam perasaan dalam buat kamu. Ini sih orang yang benar-benar merasakan kasih sayang kamu ya. Dia tuh ngelihat kamu kayak kamu mungkin memperlakukan dia dengan baik ya. Mungkin kamu pernah atau sering memperhatikan dia saat itu. Atau udah ada kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ke dia. Dan dia merasa candu gitu ya. Kayak orang yang seperti punya kemelekatan ke kamu. Ini beberapa kalian punya chemistry, punya koneksi yang kuat. Jadi kayak terikat gitu. Padahal dipikir-pikir ini bisa aja orang yang ya dia bukan siapa-siapa. Beberapa ya. Kan lagi musim ya, hubungan gak jelas. Tapi terkoneksi gitu. Ya ini kalian ada yang punya ikatan batin kuat gitu Kak. Jadi apapun status kalian, mau relasi biasa, mau hubungan tidak jelas atau apa. Jadi kalian ini kayak udah terikat secara jiwa. Dia tuh ngerasa kamu bagian dari jiwanya. Atau ini kamu juga rasakan ya. Kan kalian ini ada yang energi mirror, cerminan, ada twin flame ya. Jadi kayak ngerasa kita seperti pasangan gitu. Seperti menikah gitu ya. Padahal belum tentu kan. Ya dia ngerasa gitu aja sih. Seperti gue nganggep lu kayak pasangan yang dikirim Tuhan ke hidup gue. Nah dia rasa gitu. Ciao Bella. Rodolfo ya. Makanya ini perasaan yang sulit sebenarnya dia deskripsikan pakai kata-kata. Beberapa ini orangnya kan misterius lah, tertutup lah. Ya gitu, susah ditebak dia. Ya untung kamu lihat tarot gitu, jadi tahu kan. Menjawab kekepoan kamu yang meronta-ronta itu. Jadi
Ya ini orangnya sih kak. Ya apalagi kalau memang kamu rasakan itu ya, ada ikatan batin, ada koneksi, ada chemistry, ada seperti kayak ya batinmu dan batin dia itu kuat banget gitu ya, saling terikat, saling terkoneksi. Ya mungkin kalau kita cerita ke orang mungkin nggak banyak yang ngerti gitu ya. Mereka yang belum sampai sespiritual ini kan belum banyak yang paham. Tapi ya kamu udah rasakan sih, aku lihat. Karena ini perasaan dia ya, fulfillment gitu aku lihat. Dia suka sama kamu, dia sayang, dia cinta. Ini ada yang kagum ya sama kamu, apalagi kalau kamu punya jiwa keibuan, kebapaan gitu, kak, tante, om ya. Jadi dia merasa seperti kayak disayangi banget sama kamu. Ini beberapa orangnya ada yang egonya besar, ada gengsinya tinggi, tapi dia merasa luluh gitu. Hatinya tersentuh oleh kebaikan kamu. Seperti itu. Ini kan beberapa kalian kamu tuh nggak hitung-hitungan ke dia saat itu ya, atau kamu masih tulus sama dia. Kamu tuh bener-bener kayak rela ngelakuin apa aja buat dia. Ini kalian ada yang mau rela korbanin waktu, tenaga, biaya. Ya kalian yang tulus itu ya, sebenarnya kamu udah bikin dia jatuh cinta. Cuma ini ada yang nggak tahu diri ya. Beberapa kalian dealing sama orang yang mungkin kurang berterima kasih. Jadi dia seperti itu. Ada yang membiarkan kamu, dia tidak perjuangkan kamu, dia tidak kejar kamu. Jadi kalau lost kontak ya, lost aja gitu. Tidak komunikasi ya, dia biarin gitu. Ya, ini orangnya keras kepala juga. Kejam sih kalau dilihat, tapi ya to be honest ya, sejujurnya dia tuh punya perasaan yang dalam sih sama kamu. Aku lihat dalam banget ini perasaannya. Dan ini ada yang di posisi kayak dia rindu sama kamu, apalagi kalau memang sudah lama tidak bicara sama kamu, apalagi kalau nggak ketemu ya, rindunya itu double. Dan ini orang yang kepo banget sebenarnya, selalu penasaran sama hidup kamu gitu. Dan apa ya dia cari tahu kamu terus sih, aku rasa cari tahu kamu aja. Jadi kalau dia kurang bisa mendapatkan info tentang kamu, dia marah, dia kesal gitu. Contoh kayak, kok gue susah ya dapat semua aktivitas hidup lo di sosmed. Nah, gue kesel gitu, gue marah. Ada yang seperti itu. Ini beberapa punya perbedaan ya. Entah kalian beda alam, beda planet, ya entah beda karakter gitu kak. Ya ada beberapa kalian punya perbedaan. Entah beda keuangan, beda status, beda usia kah, beda suku, beda keyakinan, ras atau apa ya. Jadi dia banyak pasif ini, banyak diam, kayak pura-pura bodoh ya. Nanti bodoh beneran baru tau rasa. Maksudnya kayak dia pura-pura nggak tahu, pura-pura kayak nggak cinta gitu loh sama kamu, tapi dia cinta sama kamu. Ya kan begitulah hidup ya, banyak banget sandiwara. Bisa vice versa. Thank you God. Di sini ada kartu artis. Oke. Ini yang memendam perasaan begitu dalam ya sama kamu. Aku ngerasa ada memang yang kekanak-kanakan. Berapapun usianya, dia sulit banget bersikap dewasa sama kamu. Mungkin dia nggak jujur sama kamu, sama dirinya sendiri aja juga dia nggak jujur gitu. Aku rasa ini ada orang lain ya, jangan-jangan bersegi-segi nih cintanya, entah di pihak dia kah atau vice versa, ada orang lain. Jadi dia merasa ya
apalah yang bisa aku perjuangkan gitu. Kan ada Marimar kan, ada Sergio kan. Jadi gue bisa apa gitu, say. Beberapa dari mereka ini kayak ada rasa insecure ya. Insecure itu dia suka melindungi dirinya dari situasi yang gak enak. Contoh, ya gue ngerasa sama lu itu rumit banget gitu, ribet. Gue ngerasa lu orangnya drama banget. Gue bukan bangsa yang bucin gitu ya. Dia ngerasa ya mungkin kamu kan pengennya dia mengimbangi kebaikan kamu. Mungkin kamu pengen dia seimbang gitu ya, imbangi kebaikan kamu gitu. Tapi dia nggak bisa. Beberapa ini orangnya freedom, nggak mau apa ya, sulit lah komitmen gitu. Pengennya bebas. Jadi aku datang pergi ya suka-suka aku gitu. Ada yang gitu kak. Atau ya memang ada Marimar ya, entah Sergio, entah mama, papa, seperti itu. Ini juga yang punya perasaan dalam ini bisa aja ada yang suka sama dia selain kamu. Ada yang lain selain kamu. Jadi dia merasa ya, kan manusia nggak kamu aja di dunia ini. Ya iyalah, ya kan? Kita mah apa gitu ya. Mungkin dia menganggap kamu tuh dengan sebelah mata. Dia nggak terlalu memprioritaskan kamu. Cuma di sini ya, sadar tidak sadar, kamu tuh pernah loh menjadi bagian yang menyemangati hidupnya. Kamu saat itu ya, waktu intens komunikasi itu, banyak hal positif yang kamu lakukan ke dia. Entah kamu memberikan kasih sayang, perhatian, semangat gitu. Beberapa kalian, kamu tuh menunjukkan sikap yang baik ke dia. Jadi dia merasa, aku semangat sih. Semangat kerja, semangat studi kah, semangat melakukan aktivitas saat masih komunikasi sama kamu. Gitu. Dia sempat ini menjadi seseorang yang senyum-senyum dengan perhatian kamu. Dia pernah senyum-senyum baca chat kamu. Dia pernah senyum-senyum baca pesan dari kamu saat itu. Tapi ini beberapa tinggal kenangan. Ada yang tinggal kenangan ya. Jadi kayak ya gitu, seperti nggak kenal lagi. Cuma ya jangankan dia ya, yang lain aja kalau memang merasakan kamu tuh baik, ya kamu akan diingat terus gitu. Dia ini memendam perasaannya dalam banget sih sama kamu, aku lihat. Dia belum pernah dapet perhatian yang tulus dengan yang lain. Baru dari kamu dia rasakan itu. Atau kalau bukan tentang itu juga lebih kayak ini, dia kan cuma bisa rasain chemistry, dia cuma bisa rasain koneksi itu sama kamu. Kita aja nggak bisa memilih kan sama siapa kita jatuh cinta, apalagi berkoneksi. Koneksi spiritual itu ya udah dipilih gitu. Lu berkoneksi sama si ini, entah bersatu atau enggak ya. Pokoknya perjalanan hidup lo sama si ini, entah perjalanan spiritual, untuk perbaikan hidup, pertumbuhan jiwa ya bersama kamu gitu. Jadi dia kan nggak bisa milih sebenarnya berkoneksi sama siapa. Kalau dia koneksinya kuat sama kamu, kalau hidupnya bisa baik, bisa berkembang sama kamu ya kamu aja sebenarnya. Ini ada yang udah lama orangnya ya. Mungkin pas kamu muda, pas sekolah, kuliah, kerja, ya kenalnya mungkin waktu itu ya. Dia pendam perasaannya loh. Ini ada berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai udah sama orang lain. Jadi kayak ya terlambat sudah gitu ya. Beberapa. Tapi kalau aku lihat sih ada yang mau kembali. Begitu loh, say. Minum dulu kak. Oke, lanjut ya. Masa tidak? King of Pentacle. Wah, kenapa di sini ada aroma Virgo lagi ya? Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Cancer, Libra. Oh, Pisces, Cancer, Scorpio.
strong ini Taurus sama Libra ya. Oke, Scorpio. Ada Leo ya. Aquarius, Gemini, Sagittarius, Leo lagi ya, sama Aries. Banyak banget. Tapi strong yang tadi aku bilang. Dan bisa energis saja. Jadi ini tuh orangnya gengsi loh. Gengsi banget. Saking gengsinya dia nggak berjuang, akhirnya kamu lepas gitu. Lepas dari radarnya dia. Radar. Apa itu radar? Entahlah. Maksudnya ya dia nggak berjuang kan, akhirnya lepas gitu. Entah siapa jadinya udah sama orang lain gitu ya, beberapa. Jadi istilahnya kalau dilihat kayak ya bukan takdir gitu kan. Ini ada orang yang kayak merasa ya udahlah, mungkin takdir gue nggak sama lo, jadi gue nggak harus ngelakuin apa-apa kan. Nah, dia merasa gitu kak. Tapi dia kayak merasa menyesal, dia merasa kok sedih banget gitu kehilangan kamu, kok kayak nggak ngerasain kebahagiaan lagi di kehidupan selanjutnya. Bahkan sama siapapun aku kayak kehilangan rasa. Ini ada yang mati rasa ya sama yang lain. Atau kamu juga gitu. Jadi penyesalannya besar banget aku lihat. Jadi sedih nih. Kanebo tisu ya. Ya sedih sih sebenarnya. Dia merasa kok jadi gini semua yang terjadi. Harusnya kan aku sama kamu gitu. Aku kan memendam perasaan itu ke kamu. Cuma kadang dia merasa ya salahnya aku sih. Kenapa aku pendam? Kenapa aku biarin kamu lepas gitu. Ini beberapa kalian udah tahu ya, kalian itu saling cinta atau kalian pernah dekat gitu. Tapi begitu. Ketika Tuhan dan semesta udah kasih jalan gitu ya, kalian dipertemukan, kalian kenal gitu kan, entah dari mana. Nah, kalau kita dikasih jalan seperti itu tapi kita nggak berjuang, ya sulit lah untuk bersatu gitu kan. Soalnya kan jodoh itu seperti rezeki, dikasih jalan tapi kalau nggak diperjuangin gimana mau dapat? Gimana kita mau mendapatkan kalau kita nggak berjuang? Memang rezeki jodoh kan diatur Tuhan gitu. Tapi kalau udah dikasih jalan, dianya nggak berjuang, ya apa yang terjadi? Kalau diam-diam baik ya. Ya dia introspeksi diri di situ. Dia merasa kok gini banget hidup aku. Harusnya aku bisa berjuang untuk kebahagiaan aku sama kamu. Tapi ya inilah yang terjadi gitu. Aku kasih makan egoku terus, aku menangkan egoku terus sampai aku kehilangan kamu. Ini beberapa ada yang mental victim orangnya, playing victim ya, kayak ya udah gitu. Kalau kamu capek, lelah, atau ya kita lost kontak juga ya udah gitu. Kalau kamu nggak sabar lagi menghadapi aku ya udah. Makanya ini ada yang kayak akhirnya mungkin kamu sama orang lain. Nah tapi dia merasa kayak oh ternyata lu bisa ya kayak gitu. Nah beberapa dia kayak orang yang negatif thinking gitu loh. Beberapa kalian dealing sama orang yang negatif, terus toxic, terus energinya. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan itu serba salah. Baik salah, menyerah juga salah. Ya gitu kan. Padahal dipikir-pikir emang dia siapa gitu. Harus digituin, maksudnya diturutin terus apa maunya dia. Jadi ya kalau misalnya nih kamu ke yang lain, dia bisa aja kayak ngerasa oh ya udah berarti lu bukan yang terbaik, lu bukan cinta sejati, bla bla bla, lu ternyata ya segitu aja cinta lu sama gue. Nah atau ini ada yang ngerasa kamu yang berkhianat gitu, padahal siapa yang nyakitin kan sebenarnya. Jadi ya begitulah mental victim, taunya nyalahin kamu, padahal kalau dipikir-pikir kan kenapa dia menuntut perjuangan kamu terus, sedangkan dia apa sih yang dia perjuangin ke kamu selama ini? Nah aku rasa orang ini udah koreksi diri soal itu, makanya dia meratapi lah nasibnya, kayak gimana ya, aku harus gimana gitu, kayaknya udah susah ya taklukin kamu.
menghadapi kamu gimana ya, aku merasa bersalah lah, aku nggak kuat lah, aku malu lah, ada seperti itu. Jadi kayak ya merasa aja semua ini kacau gara-gara aku gitu. Makanya ya sedih sebenarnya, ini kayak situasi karma ya. Dia merasakan banget cinta itu sebenarnya harus diperjuangin. Sekarang aku ngerasain karmanya karena aku nggak berjuang gitu ya. Beberapa kalian mungkin ada yang sama-sama ngerasain sakit. Mungkin kamu ngerasain sakit pas ya gitu, dia cuek lah, dia nggak peduli atau apa. Bahkan sekarang bisa aja kamu juga ngerasain sakit ya, kayak siapa ya yang perhatikan dia di sana gitu kan. Kamu juga memendam perasaan itu ke dia, kamu masih sayang sama dia. Ini kan ada orang lama ya, jadi kayak ya gitu sih. Entah memang ada karma masing-masing, atau ini koneksi diwariskan dari leluhur, jadi kita menanggung karma yang sama. Kamu juga ngerasain sakit karena kamu sayang banget sama dia, jadi susah melupakan, ada kemelekatan. Ya kamu mikirin lah dia tuh gimana sekarang. Kadang kasihan sih mikirin dia gitu kan. Tapi sebenarnya itu pilihan buat kamu mau keluar dari situasi toksik ini atau enggak gitu. Nah kalau dianya ya karma dia, ya urusan dia aja gitu ya. Kalau dia pernah nyakitin kamu, ya dia nanggung lah karmanya sendiri. Seperti itu. Jadi ya ada perubahan di sini yang terjadi ya. Mungkin kamu awakening, terbangun spiritualmu, kamu tahu kamu tuh berharga, kamu pantas untuk diperjuangin gitu. Dan dia di sana juga mungkin ada yang udah awakening, atau suatu saat dia akan terbangun secara spiritual dan tahu bahwasannya semua yang terjadi itu bisa karena dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia mulai merasa sih kamu tuh sesuatu yang pantas untuk diperjuangin. Ya dia mikir gitu ya, dia ngerasa iya sih kamu tuh pantas untuk aku perjuangin. Cuma ya salah aku itu, saat itu aku nggak nyadar, baru sekarang aku nyadarnya. Ada yang seperti itu. Jadi ya kadang dia cemburu-cemburu nggak jelas gitu sih, kayak orang yang kamu di sana gimana ya, udah berkembang nggak ya hidup kamu di sana gitu. Kamu sama yang lain gimana ya? Ada yang lain nggak gitu? Atau kamu bahagia nggak sama yang lain? Aku di sini cemburu sih. Kalau memang benar-benar kamu bahagia sama yang lain. Nah, ada yang seperti itu. Cuma dia nggak mau nyalain kamu. Ya udah hilang lah mental victimnya itu ya. Udah ada perubahan sedikit-sedikit. Jadi dia nggak mau playing victim lagi. Dia nggak mau nyalain kamu. Dia mungkin di sini udah disadarkan oleh semesta ya. Jadi kayak orang yang ya mungkin aku belum ke kamu karena aku belum pantas gitu. Kalau kamu ke yang lain ya itu salahku sih karena aku membiarkan kamu. Begitu. Wah sedih ya. Enggak lah, enggak. Jadi dia pengen banget bilang, aku tahu ya, aku tahu kamu mencintaiku, dan aku merasa kamu pun tahu aku mencintaimu. Kita sama-sama tahu kita saling cinta. Cuma sekarang keadaan mungkin sangat sulit mendukung kita untuk bersatu. Sebenarnya banyak banget yang ingin aku ungkapkan ke kamu. Beberapa ini merasa ya capek memendam perasaan ke kamu. Aku tuh masih suka, masih sayang sama kamu, masih mau mikirin kamu, masih ngerasa kamu yang terbaik. Beberapa ada yang seperti itu. Terus dia mau bilang, ya aku sadar aku egois ya. Kita jadi begini itu salah aku yang gak berjuang. Ada yang seperti itu. Dan aku tahu kamu ingin aku berubah menjadi lebih baik. Tapi saat ini ya mungkin begini dulu keadaanku.
Aku lagi menjalani karmaku. Aku sedang menerima karma. Seperti itu. Dan dia mau bilang, sebenarnya aku tahu letak kesalahanku. Semua ini harus aku ubah dari dalam diriku sendiri. Gitu. Aku sudah memandang semuanya dari perspektif yang lebih luas. Aku mengerti bahwasannya cinta itu harus begini, harus begitu. Ya aku sebenarnya merasa bersalah membiarkan kamu selama ini yang lebih banyak berkorban buat aku. Terus dia bertanya nih, kalau misalnya aku menghampiri kamu, apa kamu mau menerima aku? Gitu. Kadang aku bingung soalnya ya, aku takut harga diriku jadi jatuh ya kalau aku menghampiri kamu, karena aku ngerasa udah nggak punya harga diri lagi untuk menghadapi kamu, karena aku tahu aku punya kesalahan yang besar. Ini beberapa tahu banget gitu, aku udah nyakitin, aku udah kecewain kamu, aku keras banget selama ini. Apa aku bisa bersikap lebih lembut? Aku takut ya, nanti kalau aku hadir lagi, aku belum bisa kendalikan emosiku, sensinya aku. Nah, ada yang seperti itu. Ini ada energi stubborn ya, dealing sama batu ya. Ada yang dealing sama keras kepala gitu. Ya, bisa vice versa. Oke. Terus dia mau bilang, sebenarnya gampang aja ya, aku tinggal buka komunikasi kan sama kamu. Cuma itu nggak mudah buat aku. Berapa ini merasa aku masih punya energi yang toksik, masih ada hal yang nggak sehat dalam diriku. Aku pengen banget jujur sama kamu. Ini ada yang kayak, ya aku masih sayang sama kamu. Dari dulu sampai sekarang perasaan itu gak berubah. Gitu. Aku butuh kekuatan. Tapi aku merasa aku belum cukup dewasa ya. Aku belum bisa bersikap dewasa. Kadang aku juga bingung ya, aku ini sebenarnya menginginkan kamu atau membutuhkan kamu. Tapi aku rasa dua-duanya ya. Aku butuh kamu dan aku menginginkan kamu juga. Jadi apa kamu percaya kalau misalnya aku jujur? Sedangkan ya aku masih butuh sesuatu dari kamu. Maksudnya kayak, ya beberapa kalian dealing sama orang yang ya kadang kamu bingung kan, nih orang tulus atau modus gitu. Sebenarnya sih dia cinta sama kamu kak, cuma di sisi lain ya dia memang butuh kamu gitu. Jadi ya takutnya lu percaya gak sama gue, atau nanti ketika gue komunikasi lu ngerasa gue dateng pas gue butuh doang. Padahal ya itu karena cinta juga gue dateng ke hidup lo suatu saat nanti gitu. Nah, persis banget. Aku datang suatu saat, atau aku nanti komunikasi lagi. Itu memang karena aku sangat menginginkanmu, sangat membutuhkanmu. Aku gak bisa berjalan sendirian di dunia ini. Cie. Ya, gitu. Ini beberapa dari mereka merasa, ya aku kuat menjalani semuanya kalau sama kamu. Jadi aku belum bisa lepasin kamu. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang kayak, aku belum bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku juga belum bisa lepaskan kamu. Makanya gitu, timbul tenggelam gitu kak ya. Jadi dia di sini kayak pengen banget bilang, kamu doain aku ya
doain supaya aku ada kekuatan untuk membereskan urusan aku sama kamu. Ini beberapa dari mereka merasa ya, kalau aku nggak ngomong jujur, kalau aku nggak ungkapkan semuanya, ya aku susah hidup tenang gitu. Apalagi kalau memang dia punya rasa bersalah ya. Ya terlepas dari itu juga, ya dia ngerasa aja beban hidupnya itu berat kalau dia belum ngasih tahu tentang perasaan dia ke kamu. Seperti itu. Ini beberapa ada yang misunderstanding ya, salah paham. Kayak dia pengen banget bilang, sebenarnya aku mencintai kamu tuh udah dari kemarin-kemarin, udah dari dulu. Cuma besar banget egoku. Aku ngikutin hal-hal duniawi, aku dipengaruhi yang lain. Aku ngerasa kita beda, atau kamu bukan kriteria aku atau apa. Atau aku rasa ada yang lebih dari kamu, tapi ya ternyata itu ya. Aku gak bisa memilih sama siapa aku cinta. Ya ternyata yang aku cintai kamu dan pengen banget jujur sama kamu. Apalagi kalau ini sudah pernah dekat ya. Dia pengen banget bilang, aku makin hari bukannya makin lupa, tapi makin sayang sama kamu. Apalagi kalau ini memang pernah menyakiti ya. Dia kayak merasa, andaikan aja ada kesempatan lagi gitu. Cuma ini kan ada orang yang berpasrah, aku rasa. Ada yang pasrah kayak, sebenarnya niat aku pengen banget kita bertemu atau kita bicara lagi gitu. Tapi aku serahkan semuanya sama yang di atas. Semoga Tuhan ngasih jalan buat kita bertemu suatu saat nanti. Jadi ya kalian ini beberapa ada yang bertemu sih nanti. Atau ya sekedar komunikasi di sosmed itu ada nanti. Mungkin aja dia nanti bakalan nongol, bakalan muncul untuk basa-basi ke kamu. Ya nanya kabar kamu lah, kepo lah gitu, penasaran sama hidup kamu itu ada nanti. Cuma ini beberapa dealing sama orang yang dia cinta dan benci gitu, ada yang seperti itu ya. Tapi lebih besar sih rasa cintanya sama kamu. Kalau bencinya itu paling kayak, ya kadang gue nggak terima kalau lu bahagia tanpa gue, kalau lu bahagia sama yang lain ya gue nggak terima. Tapi ini tetap aja situasinya baper, kayak orang yang ya besar banget gitu perasaan dia ke kamu. Makanya ini bisa terbawa mimpi, ketemulah di mimpi seperti itu. Atau ya kamu udah fokus melangkah ke depan, tapi dia tuh hadir terus ya, di mimpimu lah, di bayanganmu, di pikiranmu. Atau kamu seperti melihat, mendengar sesuatu yang tentang dia, di mana aja, kapan aja, seperti itu. Ya itulah koneksi spiritual ya. Cuma nih nanti kalian kalau ada yang benar-benar ketemu ya, bisa loh kalian saling klarifikasi satu sama lain. Kayak misalnya, aku tuh menyerah karena aku waktu itu capek menghadapi kamu. Kan kamu pasif duluan, makanya aku pasif. Ada yang gitu. Ya mungkin kamu klarifikasi itu, nanti dia klarifikasi juga. Aku waktu itu gak berjuang karena egoku aja, karena ini, karena itu, adalah seperti itu. Jadi ya, pada akhirnya kalian akan tahu di sini, ternyata kita sama-sama terkoneksi. Ternyata itu nggak hanya perasaanku aja, tapi perasaanmu juga gitu. Ya kita sama-sama merasakan seperti itu. Cie, oke? Doain yang terbaik lah. Semoga suatu saat ini bisa clear, bisa beres ya. Supaya nggak tertekan batin terus ya. Kontak batin terus. Oke, aku kasih huruf, angka, sama tempat. Aku baca cepat. W, C, R, M, I, U, V, L, M, F ya, G, J, K, P, O, A,
H Z D. Oke. Ya. W C R M I U V L F G J D K P O A H Z. Angkanya udah shuffle 8, 24, 11, 7, 2, 31, 25, 13, 22, 22, 26, 19, 4, 18, 3, 14, 21, 20, 9, 5, 12. Tempat ya. Aku udah shuffle Palembang, Indramayu, Ternate, Jogja, Bengkulu, Bekasi, Solo, Depok, Taiwan, Probolinggo, Australia, Jambi, Gorontalo, Cimahi, Brebes, Hong Kong, Cilacap, Klaten, Makassar, Majalengka, Tegal, Blitar. Oke. Blitar, Bogor, C, Kediri, Korea, Sidoarjo, Jakarta, Turki, China, Samarinda, Medan, wah, Lombok, Bandung, oke? Jadi ya sampai di sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.